Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Kamila Anadafa dengan NIM 60400122064. Pada video kali ini saya akan mereview 6 materi yang telah kami diskusikan di dalam kelas pada mata kuliah struktur elastisitas bahan. Materi yang pertama yaitu uji tarik. Apa sih itu uji tarik? Uji tarik adalah metode pengujian mekanik pada material untuk mengetahui seberapa besar kemampuan material menahan gaya tarik sebelum mengalami deformasi permanen atau patah. Alasan dilakukan uji tarik yaitu untuk menentukan sifat-sifat mekanik material seperti kekuatan tarik, kekuatan luluh, modulus elastisitas, regangan, reduksi luas, dan ketangguhan. Prinsip dasar uji tarik adalah memberikan beban tarik secara perlahan atau bertahap pada suatu spesimen material hingga spesimen tersebut mengalami patah atau putus. Selama proses ini, mesin uji akan mencatat besarnya beban yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada spesimen. Adapun material yang dapat dilakukan pada pengujian ini yaitu material logam, polimer, dan keramik. Parameter yang diukur itu kekuatan tarik, kekuatan luluh, modulus Young, perpanjangan, dan pengurangan luas. Nah, selanjutnya untuk materi kedua yaitu uji kekuatan material. Di sini yang pertama itu ada uji tekan. Uji tekan adalah pengujian untuk mengetahui kemampuan suatu material dalam menahan gaya tekan, gaya yang mendorong material dari dua sisi berlawanan. Prinsip kerja uji tekan. Yang pertama yaitu spesimen uji diletakkan antara dua pelat mesin uji tekan, kemudian mesin menekan spesimen secara bertahap dengan beban yang terus meningkat. Kemudian alat tersebut mencatat gaya tekan dan perubahan panjang dari spesimen. Selanjutnya, proses terus berjalan hingga spesimen tersebut hancur, retak, atau mengalami deformasi maksimum. Adapun parameter yang dihasilkan pada pengujian ini yaitu tegangan tekan, regangan, kekuatan tekan maksimum, modulus elastisitas, dan deformasi. Yang kedua yaitu uji kekerasan. Uji kekerasan adalah metode untuk mengukur ketahanan suatu material terhadap penetrasi, goresan, atau deformasi permanen pada permukaannya. Semakin keras material, maka semakin sulit untuk ditekan atau digores. Tujuan dilakukannya uji kekerasan yaitu menilai kekuatan permukaan material, menentukan ketahanan aus, dan mengontrol kualitas material dalam industri. Nah, di sini ada beberapa jenis dari uji kekerasan seperti Brinell, Rockwell, dan Vickers. Selanjutnya pada materi ketiga yaitu uji impak dan uji kelelahan. Uji impak, apa sih itu uji impak? Uji impak adalah pengujian dengan menggunakan beban yang cepat untuk menentukan kecenderungan material untuk rapuh atau ulet berdasarkan sifat ketangguhannya. Tujuan uji impak itu pertama mengetahui ketahanan material terhadap beban kejut, yang kedua menilai kemampuan material dalam menyerap energi sebelum patah, dan membantu pemilihan dan pengembangan material yang sesuai kebutuhan industri. Prinsip kerja dari uji impak yaitu menghitung energi yang diberikan oleh beban atau pendulum dan energi yang diserap spesimen. Pada saat beban dinaikkan, beban memiliki energi potensial maksimum. Energi tersebut diserap spesimen hingga patah. Nah, ada dua metode uji impak. Yang pertama uji Charpy, di mana uji Charpy ini menggunakan pendulum untuk menghantam spesimen dengan energi tertentu pada bagian tengah. Yang kedua yaitu Izot, yaitu menghantam spesimen menggunakan pendulum juga, tetapi konfigurasi berbeda yaitu pada bagian atas. Adapun kelelahan material adalah pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi ketahanan suatu material terhadap beban berulang. Tujuan pengujian kelelahan ini yaitu menentukan batas lelah, menganalisis perilaku material, mendapatkan data untuk desain, dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kelelahan tersebut. Prinsip kerja pengujian kelelahan yaitu melibatkan penerapan beban berulang pada spesimen material untuk mengevaluasi ketahanan dan umur kelelahan material tersebut.
Adapun jenis-jenis pengujian kelelahan yaitu pengujian kelelahan siklik di mana beban berulang dengan siklus berbeda. Yang kedua, pengujian kelelahan rotasi di mana spesimen diuji dengan diputar sambil dikenakan beban. Dan yang ketiga, pengujian kelelahan tekan, beban tekan dan tarik secara bergantian. Metode pengujian kelelahan yaitu pengujian lelah, beban dinamis, dan simulasi beban. Selanjutnya pada materi keempat yaitu cacat kristal dan sifat-sifat dislokasi. Cacat kristal adalah ketidaksempurnaan susunan atom pada kristal. Kristal dikatakan sempurna apabila kristal tersusun dari atom yang mengikuti pola tertentu. Cacat ini dapat terjadi pada saat pembekuan ataupun oleh sebab-sebab mekanik. Nah, di sini ada beberapa macam dari cacat kristal. Yang pertama cacat titik, yaitu cacat titik. Ada vakansi di mana posisi atom yang seharusnya ditempati kosong karena atom hilang. Interstisial, adanya atom yang menempati ruang di antara atom yang pada kondisi normal tidak terisi. Cacat Schottky, yaitu kekosongan pasangan kation dan anion. Cacat Frenkel, yaitu mengosongkan pasangan ion dan kation interstisial. Impuritas pada bahan padat, yaitu atom asing yang hadir dalam material. Yang kedua, dislokasi atau cacat linear. Dislokasi sisi atau pinggir, yaitu terdapatnya bidang atom ekstra. Dislokasi ulir, terbentuk karena gaya geser yang diberikan. Dan dislokasi campuran, yaitu jika pada material dijumpai dua jenis dislokasi, maka disebut dengan dislokasi campuran. Cacat kristal juga memiliki manfaat. Manfaat dari cacat kristal yaitu cacat kristal dapat mengubah sifat listrik dan mekanik bahan. Kekosongan pada kristal ini dapat mengubah sifat listrik pada bahan. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dislokasi. Dislokasi adalah pergeseran atau pergerakan atom dalam kristal akibat tegangan mekanik yang menyebabkan deformasi plastik. Karakteristiknya yaitu cacat berbentuk garis, mempermudah deformasi plastik, memiliki arah gangguan, dan mempengaruhi sifat logam. Jenis-jenis dislokasi yaitu dislokasi ulir, terjadi karena pergeseran atom dalam isi akibat gaya geser, dan dislokasi tepi, terjadi karena adanya bidang atom tambahan yang menyusup. Sumber dari dislokasi ini yaitu proses pembekuan kristal, deformasi mekanik, pendinginan cepat, penyiaran atau radiasi, dan sumber Frankfurt. Selanjutnya, materi kelima yang membahas tentang sistem sensor dalam kristal dan deformasi plastik bahan kristal. Sistem sensor dalam kristal. Jenis-jenis sensor di kristal ini yang sering dijumpai yaitu sensor piezoelektrik. Efek piezoelektrik ini mengubah tekanan mekanis menjadi listrik melalui pergeseran muatan dalam kristal. Yang kedua, sensor kuarsa yang bekerja berdasarkan efek piezoelektrik juga dengan mengubah tekanan mekanis menjadi energi listrik melalui deformasi kristal kuarsa. Sensor kuarsa ini biasanya digunakan dalam jam, perangkat elektronik, sistem navigasi, atau instrumen medis. Yang ketiga yaitu sistem piroelektrik. Piroelektrik ini mengubah suhu menjadi sinyal listrik menjadi kristal melalui kristal yang menghasilkan muatan. Selanjutnya yaitu deformasi plastik bahan kristal. Apa sih itu deformasi plastik? Deformasi plastik adalah perubahan bentuk permanen pada suatu material akibat tegangan yang diberikan pada suatu material atau pada bahan kristal. Proses ini melibatkan pergerakan atom-atom dalam kisi kristal secara irreversibel. Mekanisme deformasi plastik pertama ada slip, pergeseran bidang. Satu kristal bergeser relatif terhadap bagian lain di sepanjang bidang yang disebut dengan bidang slip. Kombinasi bidang slip dan arah slip disebut dengan sistem slip. Nah, yang kedua ada twinning, yaitu pemutusan ikatan dan pembentukan kembar. Mekanisme ini kurang umum dibandingkan dengan slip atau pergeseran bidang. Ada dua tipe dislokasi dan gerakannya. Yang tadi sudah dijelaskan pada materi tadi sudah juga dijelaskan pada materi keempat, yaitu ada dislokasi tepi dan dislokasi ulir. Selanjutnya materi keenam, yaitu penguatan melalui penyusutan ukuran butir, penguatan melalui larutan padat, dan mekanisme regangan. Yang pertama yaitu penguatan melalui penyusutan ukuran butir. Penguatan batas butir adalah metode peningkatan kekuatan material dengan mengurangi ukuran butir penyusutnya. Material dengan butir halus memiliki batas butir lebih banyak persatuan
komposisi kimianya. Cara peningkatannya yaitu penguatan batas butir meningkatkan kekuatan material dengan menghambat pergeseran dislokasi. Dislokasi cenderung bergerak sepanjang bidang slip dan batas butir menghalangi pergerakan ini. Mekanisme penguatan. Batas butir sebagai penghalang material polikristalin terdiri dari banyak butir kristal kecil yang berorientasi berbeda. Batas butir adalah antarmuka butir-butir. Yang kedua yaitu penguatan melalui larutan padat. Sebelum kita mengarah pada penguatan larutan padat, perlunya kita tahu apa sih itu larutan padat. Nah, larutan padat adalah campuran homogen dari dua atau lebih jenis atom di dalam fasa padat. Atom dari unsur terlarut yang disebut solut menempati posisi dalam kisi kristal dari unsur pelarut yang disebut dengan solvent. Contoh larutan padat yaitu paduan dari tembaga dengan nikel, kuningan yaitu tembaga dengan sen, dan baja karbon yaitu besi dan karbon. Jenis larutan padat yaitu substitutional solid solution dan interstitial solid solution. Penguatan larutan padat. Nah, di sini kita sudah mengarah pada materi penguatan larutan padat. Penguatan larutan padat yaitu metode yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan mekanik material dengan melarutkan atom unsur lain di dalam kisi kristal material utama. Mengapa penting dilakukannya penguatan larutan padat ini? Karena dapat meningkatkan kekuatan mekanik, menghambat pergerakan dislokasi, stabil pada suhu tinggi, dan menghindari kerapuhan. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas penguatan ini yaitu di mana terdapat perbedaan ukuran atom, konsentrasi atom solut, perbedaan modulus elastisitas, elektronegativitas, tipe dan distribusi larutan, dan suhu operasi lingkungan. Yang ketiga yaitu penguatan regangan atau strain hardening. Mekanismenya yaitu dengan mengurangi pergeseran dislokasi, kekuatan mekanik dapat ditingkatkan di mana disebabkan energi mekanik yang dibutuhkan. Salah satu mekanismenya yaitu penguatan tegangan. Regangan yaitu strain. Ukuran perubahan bentuk relatif akibat gaya. Penguatan regangan. Penguatan regangan adalah metode penguatan di mana material lebih kuat dan lebih keras saat mengalami deformasi plastik. Ini terjadi karena gerakan atau penumpukan dislokasi dalam material. Selanjutnya yaitu mekanisme umum dari penguatan regangan, yaitu deformasi plastik, pergeseran dislokasi, interaksi antar dislokasi, dan hambatan terhadap pergeseran dislokasi. Adapun manfaat penguatan regangan itu dengan meningkatkan kekuatan dan kekerasan material, peningkatan ketahanan arus, dan pengurangan biaya bahan. Efek penguatan yaitu peningkatan kekuatan, peningkatan kekerasan, dan penurunan keuletan. Cara menghilangkan efek penguatan regangan yaitu dapat disebut dengan annealing, yaitu perlakuan panas yang melibatkan pemanasan material hingga suhu tertentu, menahannya pada suhu tersebut selama waktu tertentu